Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Ibu Sugihartati selaku dosen saya pada materi kesetaraan gender, dan selamat pagi untuk teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Dila Krisdianti, NIM 211M116. Di sini saya akan mempresentasikan materi 3 dan materi 5, yaitu tentang kesetaraan dan keadilan gender dan kelompok rentan ketidaksetaraan gender dan disabilitas. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian gender. Kesetaraan gender dikenal juga sebagai keadilan gender yang merupakan bahwa semua orang harus selalu menerima perlakuan yang setara dan tidak didiskriminasikan berdasarkan identitas yang bersifat kodrati yang berlaku sepanjang masa dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga manusia tidak mampu untuk merubah atau menolak. Gender adalah suatu perbedaan antara fisik, peran, sifat, atribut, sikap, dan perilaku yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Berikut ini merupakan beberapa perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Yang pertama yaitu dari segi peran. Laki-laki yaitu bertugas sebagai menjadi pemimpin, pelindung, pencari nafkah, sedangkan perempuan menjadi ibu rumah tangga, hamil, melahirkan, dan menyusui. Yang kedua yaitu dari segi sifat dan atribut. Laki-laki yaitu sifatnya maskulin, kuat, berani, gagah, tegas, berotot, dan berpakaian praktis seperti celana panjang atau pendek dan berambut pendek. Sedangkan perempuan sifatnya itu feminim, halus, sopan, pendiam, penakut, cengeng, memakai perhiasan dan rok. Ketiga yaitu dari segi fisik. Laki-laki yaitu memiliki sperma, berkumis, berjakun, sedangkan perempuan memiliki rahim, haid, hormon estrogen, vagina, kelenjar susu. Selanjutnya yaitu pengertian seks. Seks adalah perbedaan badani atau biologis perempuan dan laki-laki yang sering disebut dengan jenis kelamin. Kenapa kita perlu ada kesetaraan gender? Karena kesetaraan ini sangat perlu ditegakkan dalam masyarakat agar tidak terjadinya perlakuan yang tidak adil. Mengapa perbedaan gender menimbulkan permasalahan khususnya dalam masyarakat Indonesia? Karena gender dianggap melawan kodrat dan menentang lingkungan sekeliling dan menentang kehendak ilahi. Hal ini menyebabkan seakan-akan gender menciptakan dikotomi antara laki-laki dan perempuan, dan dipandang seakan gender adalah perlawanan perempuan terhadap laki-laki. Yang pertama yaitu saya akan menjelaskan tentang subordinasi. Subordinasi merupakan perempuan diposisikan lebih rendah, dianggap kurang penting dibandingkan laki-laki. Penyandang disabilitas dianggap tidak penting dibanding dengan orang yang bukan penyandang disabilitas. Yang kedua yaitu pengertian dari marginalisasi, di mana peminggiran ekonomi, pelayanan publik, pembedaan, dan pengangguran hak karena jenis kelamin, disabilitas, dan hambatan yang ada. Yang ketiga yaitu pengertian dari beban ganda, merupakan adanya pembagian tugas
yang memberatkan salah satu jenis kelamin, termaksud kepada perempuan yang mempunyai anak dengan disabilitas. Pengertian dari kekerasan merupakan bentuk-bentuk serangan terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang. Yang kelima yaitu pengertian dari stereotip, di mana pembelaan atau bentuk generalisasi perilaku individu dari anggota kelompok tertentu berdasarkan jenis kelamin, kondisi tubuh, mental, intelektual, dan hambatan-hambatan yang diakibatkan oleh kondisi komunikasi. Selanjutnya yaitu sumber ketidakadilan gender. Yang pertama yaitu ideologi, yang kedua ilmu pengetahuan atau konsep pendidikan, yang ketiga politik, sistem politik berdasarkan patriarki, rasis, dan anarkis, yang keempat ekonomi, yang kelima sosial, dan yang keenam yaitu budaya. Selanjutnya yaitu tentang keadilan dan kesetaraan gender. Pengertian keadilan adalah suatu proses yang seimbang dalam memperoleh akses atau kesempatan, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan atau kegiatan. Sedangkan kesetaraan merupakan suatu kondisi yang sama dalam mencapai hak-hak dasar dalam lingkup keluarga, masyarakat, negara, dan dunia internasional. Selanjutnya yaitu beberapa kelompok rentan. Yang pertama yaitu anak-anak, yang kedua disabilitas, yang ketiga perempuan, yang keempat lansia, yang kelima survivor bencana, dan yang keenam yaitu orang miskin. Terima kasih telah memperhatikan presentasi saya. Semoga presentasi saya bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Mohon maaf jika ada salah kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.